bahwa cyber attacks are getting worse. Jadi semakin buruk ya untuk serangan cyber ini. Dan apakah Web3 ini akan menjadi jawabannya? Kita sudah masuk ya. Welcome to Web 3.0 Indo James. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar kripto. Masih bersama gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat khususnya di seputar project-project kripto. Kami di sini bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini guys. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita ingin merekomendasikan satu project yang cukup keren banget ya, dimana project ini ingin menyelesaikan beberapa masalah di internet guys, khususnya dari segi keamanan. Dimana internet khususnya untuk browser yang kita pakai sehari-hari seperti Chrome, Mozilla Firefox, Brave dan yang lain-lain ya, ini masih bersifat sentral guys. Jadi data-data kita yang kita masukkan, yang kita pakai untuk membuat akun lewat browser ini masih belum terjamin untuk keamanannya. Jadi di project ini ingin menyelesaikan masalah-masalah tersebut guys. So without any further ado, let's talk about it. Oke, nama projectnya adalah Point Network. Jika kalian ingin mengetahui project ini lebih jelas, kalian bisa kunjungi di websitenya langsung di pointnetwork.io. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi apa sih Point Network ini? Kalau kita baca di sini, Point Network merupakan implementasi dari internet terdesentralisasi guys, yang juga dikenal sebagai Web 3.0. Di mana kita nanti bisa mempelajari bagaimana ya platform ini dirancang untuk mengendalikan data kita guys, agar sepenuhnya kita yang mengendalikan. Ini keren banget kan? Kalau kita lihat di sini, kemungkinan besar nanti Point Network ini akan khususnya untuk app-nya ya, ini akan berupa seperti browser kayak gitu, Chrome, browser of Edge, Mozilla Firefox dan teman-temannya, tapi berbasis blockchain dan sifatnya terdesentralisasi guys. Ini keren banget. Jadi nanti data-data kita yang kita pakai di situ akan terjamin keamanannya. Jadi dengan menggunakan platform dari Point Network ini ya, jadi kita akan lebih aman dari pengawasan-pengawasan yang tidak kita inginkan. Karena sebenarnya yang kita lakukan di browser-browser kayak gini ya, khususnya untuk browser yang konvensional, data-data yang kita masukkan di sini itu bisa diakses oleh orang lain guys, dan kita tidak sadar akan hal itu. Oke, nah jadi Point Network ini adalah langkah untuk membatasi upaya untuk memata-matai setiap pengguna komputer guys, termasuk kita dan orang-orang yang kita cintai. Secara diam-diam mengarsipkan semua email, foto, pesan, riwayat pencarian, riwayat browser, panggilan telepon, konferensi video dan lain-lain guys. Jadi data-data itu bisa diambil atau diakses oleh orang lain dan akan disimpan selamanya di fasilitas pusat data pribadi yang sangat besar dan sering disalahgunakan oleh negara ataupun instansi-instansi yang membutuhkan guys. Dan tentu saja ini untuk kepentingan pribadi mereka. Ini sangat merugikan kita ya guys. Jadi nanti kita akan lebih aman jika berselancar ataupun browsing menggunakan app ataupun browser dari Point Network ini guys. Di sini juga nanti akan ada fitur untuk say no to censorship. Jadi mungkin tidak ada sensor-sensor kayak gitu. Jadi kita bebas mengeluarkan pendapat ataupun kita membuat konten-konten di situ tanpa adanya sensor guys. Dan hal ini banyak terjadi ya di berbagai media sosial, seperti mungkin dari salah satu atau beberapa YouTuber ataupun influencer yang ingin menginformasikan sesuatu hal yang mungkin dianggap merugikan, maka akan di take down guys. Nah, ini adalah suatu kerugian ya buat kita. Kemudian juga di sini akan ada fix cyber security. Jadi nanti akan ada perbaikan dalam hal keamanan cyber dan ini bagus banget ya. Jadi apa sih solusi yang ditawarkan oleh Point Network ini ya? Kalau kita baca di sini, Tor, BitTorrent,
Bitcoin, Ethereum. Semua project ini merupakan batu loncatan menuju Web 3.0 guys, yang bersifat terbuka untuk semua orang dan internet yang tahan sensor tanpa izin, berorientasi privacy dengan uang yang dapat diprogram bawaan. Ada banyak project yang tumbuh dalam semangat misi ini guys, dari media sosial generasi berikutnya hingga platform perdagangan, dari aplikasi kantor hingga game, dari blockchain hingga layanan streaming. Point Network adalah implementasi holistik yang diusulkan dari Web 3.0 Vision. Kami merancang protokol utama untuk berfungsi sebagai infrastruktur pemersatu untuk semua proyek Web 3 semacam itu. Ini adalah beberapa kasus ya yang menjadi bukti bahwa keamanan cyber ini masih rawan guys. Seperti pada artikel ini ya, bahwa cyber attacks are getting worse. Jadi semakin buruk ya untuk serangan cyber ini. Dan apakah Web3 ini akan menjadi jawabannya? Nanti kalian bisa baca sendiri di sini untuk informasinya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke light papernya. Di sini sekitar ada 12 halaman dan cukup banyak ya. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya tentang light papernya ini ya. Jadi nanti komponen-komponen apa aja yang ada di dalam Point Network ini nanti kalian bisa baca dan pelajari lebih lengkapnya di light papernya ini. Kemudian untuk white papernya nanti kalian juga bisa pelajarin sendiri untuk lebih lengkapnya. Dari poin-poinnya ya, di sini cukup banyak banget. Di antaranya ada point network architecture, point storage, identity management, dan juga point browser. Untuk komunitasnya khususnya di Twitter ya, sekarang sudah ada sekitar 2.600-an follower. Jadi karena ini projectnya masih baru, jadi masih belum banyak orang yang mengetahui tentang Point Network ini. Jadi wajar ya untuk followernya masih 2.000-an, dan banyak informasi yang bisa kalian lihat di sini seperti tutorial how to connect the decentralized internet web 3 in 2022. Nanti kalian bisa cek sendiri di sini, dan berbagai informasi yang bisa kalian dapatkan di Twitternya ini guys. Nanti kalian bisa scrolling dan kalian explore sendiri ya. Kemudian untuk komunitas di Telegram khususnya, dimana sekarang itu sudah ada sekitar 1.400-an member dengan 98 yang online. Jadi membuktikan kalau komunitas di Telegram ini cukup solid ya guys. Nanti kalian bisa follow untuk di Telegramnya supaya bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di Telegram grupnya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mendownload dan menginstal aplikasi dari Point Network ini ya. Ini masih versi alpha, jadi mungkin nanti masih banyak fitur-fitur yang masih perlu disempurnakan di sini ya. Jadi harap maklum. Kita coba aja untuk download. Kalian bisa klik aja di sini. Kemudian kalian install seperti biasa ya. Kalian menginstal aplikasi-aplikasi ya. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Ini adalah aplikasinya. Kita buka aja. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan ya. Jadi untuk menggunakan Point Installer ini kita membutuhkan 3 file ini ya, yaitu Point Node, Point Live Profile, dan juga Point Browser. Kita start instalasi aja. Kita tunggu untuk prosesnya. Oke. Setelah proses instalasi selesai, nanti kita akan dibawa ke halaman ini, dimana kita harus menggenerate untuk seed phrase ya, untuk bisa masuk ke jaringan dari Point Network ini guys. Kita klik generate. Nah, di sini kalian harus mencatat phrase ini guys ya. Jadi seed phrase ini akan digunakan untuk bisa masuk ke jaringan Point Network guys. Kalian simpan atau kalian catat juga boleh. Nah, di sini saya coba untuk mengkopinya aja. Kalau kalian sudah mencatat untuk seed phrase-nya, tinggal klik aja untuk continue. Nah, di sini seperti layaknya kita membuat akun di wallet ya guys. Jadi hampir sama seperti itu. Kalian masukin untuk kolomnya sesuai dengan urutannya ya guys. Nah, di sini saya masukin dulu ya. Kalau sudah, tinggal confirm. Oke, kita tunggu aja dulu ya untuk prosesnya. Allow access saja nggak apa-apa. Jadi kalau kita lihat di sini, Point Network khususnya untuk aplikasinya ini berupa browser guys, tapi bersifat desentral. Ini keren banget konsepnya ya. Oke, selanjutnya kita buat dulu untuk identity-nya. Jadi nanti identity ini akan kita gunakan sebagai identitas publik ya di Web3-nya nanti. Oke, di sini saya buat dulu. Oke, kalau sudah tinggal register. Sure. Oke, kita sudah masuk ya. Welcome to Web 3.0 Indogems. Nah, saya ingatkan lagi di sini untuk app-nya ini masih versi alpha. Jadi untuk fitur-fiturnya mungkin belum semuanya bisa dipakai guys. Oke. Jadi di sini kan ada fitur wallet, identities, transaction, contracts. Nah, ini mungkin belum bisa semua.
Jadi kita tunggu aja, ini hanya percobaan aja guys. Oke, sekarang kita coba ya buka dari explore deploy websitenya, yaitu di blog.point untuk blognya dan email.point untuk emailnya. Kita coba cek untuk blog.point-nya ya. Nanti akan dibawa ke halaman ini, dimana di sini ada beberapa artikel yang bisa kalian cek ya, baik dari perkenalan dari Point Network itu sendiri, kemudian Hello Mate Blockchain, Hello My First Blog, Hello World, Point has a point, whitelist artikel 1. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Kemudian untuk email.point, nanti kalian akan dibawa ke halaman ini, dimana kalau kita lihat di sini ya, akun saya ini mempunyai seperti kayak smart contract gitu ya guys. Jadi ini bisa dibilang sebagai alamat wallet saya guys. Di sini kita bisa mengirim email, bisa menerima email juga ya. Ini keren banget. Dan kalau kita buka di window baru, di sini kita coba untuk membuka YouTube, apakah bisa apa enggak? Kita coba ya. Dan ternyata masih belum bisa guys. Jadi mungkin karena ini masih versi alpha, jadi masih banyak ya fitur-fitur yang belum bisa kita pakai di sini guys. Jadi harap bersabar ya. Dan kalau kita klik untuk di fitur wallet, di sini kita bisa mendapatkan bonus ya guys, sebanyak 0,9 token point. Lumayan lah ya. Kemudian untuk identities sepertinya belum bisa. Untuk transaction juga belum bisa, dan juga kontrak juga masih belum bisa ya guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk update-nya. Ini untuk menu-menunya ya. Jadi hampir sama ya dengan Chrome, dengan Mozilla Firefox kayak gitu. Tapi ini bersifat desentral ya. Jadi keren banget guys. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk browser dari Point Network-nya. Nanti kalian bisa coba sendiri, kalian explore sendiri, dan jika menemukan bug atau yang lain-lain, kalian bisa share aja di grup Telegramnya guys. Masih banyak yang perlu kita jelaskan dari project Point Network ini ya, khususnya untuk white papernya. Di situ banyak banget yang perlu kita bahas. Dan jika nanti kalian berminat untuk pembahasan lebih dalam tentang Point Network ini, nanti kalian tulis saja di kolom komentar, dan kita akan bikin video secara khusus ya untuk pembahasan lebih dalam dari project Point Network ini guys. Jadi ini sebagai pengantar aja, karena seperti untuk tokennya sendiri ya, jadi Point Network ini mempunyai tokennya sendiri yang namanya Point, dimana untuk informasi tentang tokennya ini masih belum banyak yang kita ketahui, seperti dari tokenomicsnya bagaimana, pendistribusiannya, vesting atau dibangun di jaringan apa, dan kita bisa membelinya di mana. Di sini masih belum bisa saya dapatkan untuk informasinya guys. Jadi kita tunggu aja nanti ya untuk update terbarunya. Jadi kesimpulannya untuk project dari Point Network ini sebenarnya keren banget guys. Jadi secara gampangannya, kalau kita ingin memahami tentang project Point Network ini, ingin menggantikan browser yang kita pakai sekarang saat ini guys. Karena dirasa untuk browser sekarang ini masih kurang aman. Jadi Point Network ini ingin menggantikan browser-browser yang sudah ketinggalan zaman seperti itu ya guys. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan video yang kami sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami ingatkan kembali ya, jika kalian ingin berinvestasi dimanapun dan apapun, jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri guys. Dan tidak kalah penting juga untuk selalu memakai uang dingin dalam berinvestasi. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu subrek channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Tetap berolahraga, selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan keep cuan. See you on the next video.